Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 12 TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi DNS menggunakan VPN pada VMware. Selanjutnya kita akan membahas web server menggunakan HTTP dan HTTPS. Kegiatan belajar kita hari ini diharapkan kalian dapat memilih dan memahami pengertian dan fungsi secure web server, memahami perbedaan antara web server dengan secure web server, menginstalasi secure web server pada Debian, mengkonfigurasi secure web server, serta menguji dan mengaplikasikan secure web server. Apa sih itu web server? Web server atau dalam bahasa Inggris disebut web server adalah merupakan perangkat lunak atau software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan berupa halaman web melalui protokol HTTP atau HTTPS dari klien yang lebih dikenal dengan nama browser. Kemudian mengirimkan kembali hasil permintaan tersebut ke dalam bentuk halaman-halaman web yang pada umumnya berbentuk dokumen HTML. Jadi biasanya kalau mau buat web itu bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman HTML. Fungsi web server itu apa sih? Perangkat lunak web server terdapat pada komputer server, dan di komputer itu pula lah data-data website tersimpan dengan rapi. Sama halnya dengan komputer klien, komputer server juga harus terhubung dalam jaringan internet atau intranet untuk dapat diakses oleh klien. Pada saat klien meminta data web page kepada server, maka instruksi permintaan data oleh browser tersebut akan dikemas dalam TCP yang merupakan protokol transport dan dikirim ke alamat yang dalam hal ini merupakan protokol berikutnya, yaitu HTTP atau HTTPS. Data yang diminta dari browser ke alamat web server disebut juga dengan HTTP request yang kemudian akan dicarikan oleh web server di dalam komputer server. Jika ditemukan, data tersebut akan dikemas oleh web server dalam TCP dan dikirim kembali ke browser untuk ditampilkan. Data yang dikirim ke server ke browser dikenal dengan HTTP respon. Jika data yang diminta oleh browser tersebut ternyata tidak ditemukan oleh web server, maka web server akan menolak permintaan tersebut dan browser akan menampilkan notifikasi error page not found. Pada kesempatan kali ini, pertemuan sebelumnya kita sudah konfigurasi DNS menggunakan VPN di VMware. Lalu kita akan lanjutkan konfigurasi HTTP menggunakan Debian. Sebelumnya sudah terinstall DNS server, username-nya kita menggunakan TKJ, hostname atau hostnya Debian. IP address yang digunakan 10.21.31.5, nama domainnya smkn.sya.id. Langkah yang pertama adalah kita install service Apache 2. Ini di Linux Debian, perintahnya adalah apt min-get install Apache 2. Apache 2 itu adalah service yang digunakan untuk konfigurasi web server. Sedangkan apt-get adalah untuk menginstal. Langkah kedua adalah kita masuk ke direktori /etc/apc2 /situs available. Lalu kita rubah direktori 00default.conf. Di situ kita pastikan posisi dokumen rootnya adalah var www/html. Di direktori var www/html, di situ tempat menyimpan halaman atau file index.html-nya. Langkah ketiga, kita mengaktifkan mode user agar setiap user memiliki halaman web masing-masing. Caranya adalah A2N mode user dir. Kemudian kita restart. Langkah keempat, kita restart service Apache-nya. Caranya adalah service Apache 2 restart, atau bisa menggunakan /etc/init.d /apache 2 restart. Kalau udah, kita edit
halaman index.html-nya. Caranya kita masuk ke direktori cd /ctc/scale, lalu kita buka pakai perintah nano public html /index.html. Di situ kita edit halaman .html-nya. Kita buat web sederhana di sini. Kita ingin menampilkan tulisan selamat datang. Silakan ubah sesuai kebutuhan, atau selamat datang di SMK Negeri 5 Tangerang. Apa sih perbedaan web server dengan secure web server, atau biasa kita sebut HTTP dan HTTPS. HTTP itu adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, merupakan sebuah protokol yang berguna untuk komunikasi antara sistem yang berbeda. Biasanya lebih sering digunakan untuk mengirimkan data dari web server ke browser untuk menampilkan halaman website. Ini dapat Anda temukan ketika Anda mengakses website letaknya di awal nama domain. Tapi ada masalah jika website Anda menggunakan HTTP, karena data yang dikirimkan dari browser menuju server tidak dienkripsi, sehingga pihak lain dapat menyalahgunakan. HTTPS adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. Dapat Anda temukan ketika mengunjungi sebuah website yang memiliki fitur untuk melakukan transaksi pembayaran atau fasilitas untuk login. Perbedaan HTTP dan HTTPS akan terlihat ketika Anda mengakses situs HTTP. Kebanyakan website yang menggunakan HTTPS akan otomatis melakukan redirect ke HTTPS ketika diakses melalui HTTP. HTTPS juga menggunakan TCP, Transmission Control Protocol, ketika akan mengirim dan menerima data melalui port 443 dengan koneksi yang dienkripsi oleh SSL atau TLS, Transport Layer Security. Cara kerja HTTPS, perbedaan HTTP dan HTTPS juga dilihat ketika Anda mengunjungi sebuah website dengan HTTPS, maka browser akan melakukan pengecekan apakah website tersebut terhubung dengan sertifikat SSL. Jika terhubung, akan terjadi namanya SSL handshake. Browser akan melakukan validasi dari sertifikat SSL dan memastikan website tersebut benar-benar valid. Selama proses SSL handshake, untuk public key dan private key akan melakukan enkripsi dan deskripsi. Apabila sertifikatnya valid, session key akan dibuat oleh klien dan server. Setelah itu, koneksi melalui internet sudah dalam kondisi aman dengan ditandai gembok berwarna hijau atau HTTPS sebelum nama domain. Pengujian. Jika itu pertama kali Anda melakukan koneksi ke SSH server, maka Anda akan diberi RSA key untuk keamanan data. Cara pertama kali masuk ke SSH adalah perintahnya itu SSH spasi alamat servernya. Untuk install secure web server, tidaklah berbeda dengan menginstal web server yang biasa. Caranya sama, apt min-get install apache2, php 5, mysql server, dan php myadmin. Selanjutnya kita perlu menginstall SSL dan SSL. Cara perintahnya sama, pakai perintah apt min-get install SSL. Konfigurasinya, untuk konfigurasi secure web server, langkah pertama adalah mengaktifkan mode SSL pada server. Caranya A2N mode SSL. Selanjutnya kita restart service Apache 2-nya. Sama perintahnya. Bisa menggunakan service Apache 2 restart atau /ini.d/apache2 restart. Kemudian kita buat directory. Jadi mkdir ini fungsinya untuk membuat direktori. Mkdir spasi /etc/ini.d/apache2/ssl. Langkah selanjutnya adalah membuat sertifikat SSL. Caranya open SSL dan selanjutnya
Langkah selanjutnya, karena kita mengaktifkan dua metode HTTP dan HTTPS, jadi protokol HTTP yang telah dibuat diabaikan terlebih dahulu karena itu sudah pasti akan berfungsi seperti seharusnya. Komponen Apache yang menunjukkan di mana letak website kita disimpan pada file default. Perintahnya bisa menggunakan nano, bisa menggunakan pico. Nano spasi /etc /apache 2 situs available /default min ssl.conf. Selanjutnya cari baris SSL sertifikat file, lalu berikan tanda pagar pada tulisan SSL sertifikat file dan SSL sertifikat key file. Kemudian aktifkan website default SSL yang telah dibuat dengan cara berikut: ado and set default min SSL. Pengujiannya, karena sertifikat yang dibuat ini adalah buatan sendiri, maka ketika mengakses https smkn.sia.id maka akan muncul security warning seolah-olah kita mengakses website yang tidak aman. Untuk melanjutkan website yang kita pilih add exception pada browser Anda. Ada perbedaan di antara sertifikat yang gratis dan yang berbayar, sekaligus verifikasinya. Berikut ini tampilan kalau kita mengakses website yang menggunakan HTTPS. Kesimpulannya adalah HTTPS itu lebih aman dibandingkan dengan HTTPE karena kita sebagai pengguna internet, kita ini mempunyai hak privasi. Jadi kita ingin data kita ini aman. Dengan menggunakan HTTPS, data pengguna aman ketika kita menginput password misalnya. Atau dengan menggunakan HTTPS, komunikasi antara browser ke server atau server ke server itu akan dienkripsi sehingga pengiriman data lebih aman. Yang selanjutnya adalah tingkat kepercayaan pengguna terhadap website yang kita buat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan materi antara perbedaan HTTP dengan HTTPS. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.